Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi merakit motor Pixel New ya. Untuk yang pertama-tama si crankcase-nya dipanaskan agar memudahkan kita memasukkan ininya crankcase-nya teman-teman. Nah, ini setelah masuk teman-teman, untuk pemanasannya itu kisaran 80 derajat. Kalau saya sih menggunakan peeling ya. Nah, lanjut ke pemasangan rasio. Yang bagian asgir itu atas bawah ada ringnya. Sedangkan yang ringnya tebal itu di bagian bawahnya yang ke gearnya. Tapi untuk bagian as kopling itu tidak ada ringnya atas bawah teman-teman, alias gigi doang teman-teman ya. Nah, ini penampakan sesudah masuk ya. Nah, cek dulu diputar-putar teman-teman. Ini takut belum masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua si gigi bagian atas itu rata. Harus sampai mentok ya ke bawah. Dicek terus teman-teman sampai dikira rata. Digoyang-goyang sampai masuk semua. Nah, ini penampakan sesudah masuk. Kemudian pasang bagian ciproknya atau capit udangnya. Ini kalian tidak bakalan kesulitan ya kalau tahu posisinya. Ini posisinya itu yang penting ke celahnya itu tidak longgar dan masuk teman-teman pas. Kemudian si bagian pemindahnya itu yang kebotolannya itu yang penting lurus di jalannya teman-teman. Jadi tidak akan salah ya, si bagiannya itu sudah ada jalurnya masing-masing teman-teman. Kemudian kalau sudah lurus lanjut ke pemasangan pennya teman-teman. Nah, ini saya agak kesulitan di sini yang di bagian bawahnya itu susah ya karena jari tidak masuk teman-teman. Susah untuk menggesernya ke atas ke jalurnya. Nah, ini sudah masuk ya untuk itu kan di pennya. Nah, di sini ada per teman-teman, itu yang bawah itu biar tidak jatuh kalian bisa menggunakan grease atau stempet ya. Setelah semuanya terpasang, kemudian dicek si giginya ya, si botolannya apakah ini sudah ada semua ya teman-teman. Dari posisi gigi 1, netral, 2, 3, 4 sama 5 ya. Karena ini giginya sampai 5 teman-teman. Nah, kalau dihitung dan dirasa sudah pas, sudah benar, lanjut ke pengeleman teman-teman. Ketika sudah dicek, sudah benar si giginya, si rasionya, kemudian ini balancer dimasukkan, lanjut ke pengeleman ya, bagian pengeleman crankcase-nya. Saya kadang untuk pengelemannya di bagian bawah saja ya teman-teman tidak usah bolak-balik ya, aman kok teman-teman. Lemnya bebas ya, kalau saya ini menggunakan RTP biar lebih bagus teman-teman yang silikon. Nah, setelah melakukan pengeleman, lanjut ke pemasangan crankcase-nya yang sebelahnya lagi teman-teman. Nah, ini diputar-putar ya, di tok. Nah, ini sudah rapat. Kemudian cek si asnya longgar. Kemudian lanjut ke pemasangan bautnya. Nah, ini sudah saya pasang semua si bautnya. Lanjut ke pengencangan ya. Hati-hati di bagian pengencangan karena kalau terlalu kencang ini akan jebol ya teman-teman. Agar lebih baik
Kalian bisa menggunakan kunci torsi, tapi kalau tidak ada bisa pakai kunci biasa ya. Yang penting feeling teman-teman, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu kenceng, nanti si dratnya itu akan selekdol teman-teman, akan ngejepret ya kalau kata bahasa Sunda. Nah, saya juga melakukan pengencengan ini manual pakai kunci 8T. Karena kalau pakai impact itu di bagian baut 10 sih feeling saya kurang pas ya teman-teman. Kalau di bagian crankcase. Tapi kalau bagian blok kopling dan blok magnet itu feelingnya sudah pas saya. Kalau crankcase belum teman-teman ya, belum merasa pas feeling saya. Jadi saya menggunakan manual aja pakai kunci 8T. Nah, setelah itu lanjut langsung ke saya pemasangan pasang bagian-bagian di blok di kalongnya koplingnya ya. pakai tang snap ring yang gunanya untuk membuka sepi. Kemudian ringnya. Nah, ini bagian as ini ya teman-teman untuk gigi pengantar selahan. Kemudian ini malik. Ini menghadapnya bebas ya. Mau kebalik juga ini gak apa-apa. Kemudian pasang ringnya teman. Dan sesudah ring pasang penguncinya si sepi kalau sama yang kayak di bawah tadi ya, karena ini sama teman-teman ukurannya sama. Kemudian pasang ring di bagian as kopling ya. Ini ada ring besar tapi tipis ya, tidak terlalu tipis sih, itu emang ukurannya. Kemudian pasang as di bagian balancer ya teman-teman, bukan as sih maksud saya, bos ya, karena di bagian balancer itu menggunakan. Nah, setelah balancer dipasang, kemudian pasang ringnya ya teman-teman, ring yang lebar yang tipis yang warna hitam. Setelah itu pasang ini ya yang mengarah ke gigi pompa oli teman-teman di bagian kerek as ya. Ini yang mengarah ke bagian pompa oli yang memutarkannya. Nah, ini pompa olinya saya akan pasang teman-teman, si pompa olinya. Untuk pemasangan pompa oli ini si giginya harus berada di celah-celah sama gigi penghantarannya yang di kerek as yang di atas. Nah, ini yang saya pegang teman-teman, harus pas ya. Kalau belum pas kecowakannya jangan langsung dikencangkan, nanti si pompa olinya ini giginya akan patah teman-teman, karena ini plastik ya bahannya, dari pabrikannya sengaja ini dibuat dari plastik, mungkin karena kalau macet akan patah ya, beda sama besi, nanti akan berhenti si mesinnya kayak ceket teman-teman. Kemudian pasang si gigi ini teman-teman yang berlawanan atau yang bertopan sama gigi balancer ya. Nah, yang berlawanan sama ini, yang berpasangan maksud saya, yang berpasangan sama balancer. Nah, di sini ada titik top ya, teman-teman. Jadi si titiknya itu harus lurus, si titik truk as sama titik balancer itu harus lurus. Di sini saya mohon maaf, saya tidak mengeceknya, tidak terlalu jelas untuk
di bagian kameranya ya teman-teman. Nah, ini penampakan sesudah top ya teman-teman, tinggal dipasang ring sama murnya. Untuk ringnya itu yang bagian balancer ada cowoknya teman-teman, jadi harus di bagian cowoknya itu harus lurus ya. Nah, saya akan memasangkan si sepinya dulu teman-teman. Si sepinya sudah terpasang, lanjut si murnya, si mur balancernya. Kemudian pasang ini ya, ini nanasnya teman-teman. Nanasnya dipasangkan. Nah, ini kemudian plat penahan atau pelindung pompa oli ya. Ini ada tutupnya teman-teman, ada platnya. Yang bautnya ini menggunakan kunci 8 ya, atau baut 8 teman-teman. Nah, ini saya cek, saya putar-putar, ini sudah pas teman-teman, karena ini sudah pas di topnya. Ini kalau si top balancer tidak pas akan bertubrukan sama krek as ya, akan tidak gor ya teman-teman, tidak akan pas, akan menyebabkan si mesin ucutan kalau tidak pas di bagian topnya. Nah, lanjut ke pemasangan bagian persneling ya, atau persneling teman-teman. Saya akan memasang gigi bintangnya dulu teman-teman. Nah, untuk bagian botolan atau sip drum di sini ada pen 2 ya yang kecil. Ini sama teman-teman, kalau kebalik pun ini tidak masalah karena ukurannya sama. Nah, setelah itu gigi bintangnya dipaskan di lubangnya. Nah, setelah dirasa cukup pas, langsung pasang si bautnya. Karena di sini baut bagian botolan ini rusak teman-teman ya. Ini habis bongkaran orang lain. Dulunya mungkin ini dipahat ya, atau karena si kunci L-nya tidak kuat. Kan dari pabrikan itu suruh ada lem yang biru ya. Nah, apa namanya itu teman-teman? Namanya itu kalau nggak salah lem detal ya, atau lem detai. Saya tidak tahu namanya itu, intinya si lemnya itu yang biru itu lem baut teman-teman, biar panas tidak akan keluar, tidak akan longgar. Karena di bagian gigi bintang ini di motor apapun ini rawan teman-teman, rawan lepas. Nah, setelah itu lanjut ke bagian pengencangan ya, karena saya belum mengencangkannya teman-teman. Kencangkan mur balancer ya. Nah, ini bagian mur as teman. Kemudian teman-teman jangan lupa harus mengunci di bagian mur balancer ya,
Karena di sini ada ring tipis, kalian cukup mencongkelnya dari bawah dan dirapatkan ke murnya. Ini berfungsi agar tidak longgar ya si murnya, jadi terkunci, tidak akan berputar, biar aman teman-teman ya. Karena dari pabrikannya juga, dari Yamaha-nya juga ini sudah dikeling ya, atau dikuncinya pakai ring. Nah, tinggal dicongkel. Saya ini menggunakan obeng ya, karena cukup keras teman-teman, dicongkel sampai digetok. Ini sudah mengunci. Nah, langsung pasang atau mengencangkan bagian sip drumnya teman-teman. Sebaiknya tadi saya lupa, ragu-ragu belum dikencangkan, jadi harus dicek lagi semuanya teman-teman. Karena kan kalau lepas itu akan barabe, akan fatal akibatnya. Setelah itu pasang si penahan di alur ya. Apa ini namanya? Saya lupa lagi teman-teman. Yang penting ini harus dipasang ya. Saya lupa lagi namanya. Yang penahan ke sip drum teman-teman, yang ada pernya itu. Saya lupa lagi namanya kalau bahasa aslinya ini. Nah, intinya itu teman-teman ya. Kemudian pasang vipernya ini agar pas di alurnya teman-teman, tidak menggeser lagi. Kalau dioper gigi kan atau turun gigi itu suka klek, suka ada suara seperti itu teman-teman, klek atau ceklek. Nah, itu suara ini teman-teman ya, suara si bearing yang ada pernya itu. Ketika bunyi klek itu masuk ke jalur si botolannya, ke jalur gigi bintang teman-teman. Nah, setelah asper senelang dan semuanya terpasang di sini, ini tinggal perakitan atau pemasangan rumah kopling sama gigi selah. Nah, di sini saya akan mendahulukan bagian rumah kopling ya. Di bagian motor Picen itu tidak menggunakan bos ya, karena si as sama rumah koplingnya itu sudah pas teman-teman. Kemudian pasang ini ya, ringnya yang di dalam ini. Ringnya itu ada alurnya teman-teman, mengikuti alur tias. Kemudian pasang kaki empatnya. Setelah pasang kaki empatnya, pasang ringnya. Di sini ada cowakan, dimasukkan ke kaki empat. Teman-teman bebas mau di sebelah mana. Yang penting dikaitkannya atau dimasukkan ke kaki empat di sana yang ada yang kayak plat itu teman-teman. Udah khusus ya tempatnya. Kemudian pasang si murnya. Terus kalian jangan lupa setiap itu harus dicek dalam pengencangan.
Ini saya kencangkan. Kemudian jangan lupa si ring penguncinya itu dikeling lagi teman-teman, dikuncikan ke si murnya sama kayak balancer ya. Ini dikuncikan. Nah, ini sudah normal, longgar teman-teman. Setelah semuanya normal, lanjut kita. Nah, gigis lah saya lupa teman-teman, ini gigi asalah maksud saya, bukan fiber ya. Nah, setelah si asnya terpasang, cek teman-teman ya, langsung di engkol. Wah, ini lupa nyangkut si stang pistonnya. Cek lagi. Nah, ini sudah normal teman-teman. Sudah pas ya. Engkol pun sudah ada nyangkut. Wah, turun juga sih. Tiger itu aja. Fiction? Oh, fiction. Sekarang lanjut ke bagian pemasangan plat kopling sama fiber koplingnya teman-teman. Ngelep ya? Video mas. Video. Kenapa ini kok video lagi nih? Hah? Nah, ini plat koplingnya baru teman-teman, karena yang di motornya ini sudah kena si fiber koplingnya, sudah aus, sudah selip. Kata yang punyanya sekalian diganti saja. Ini sudah saya pasang ya. Kemudian jangan lupa kalian kasih oli dulu teman-teman, karena kalau tidak dilumasi oli dulu ini kan kering. Nanti pas gesekan pertama itu oli belum ke sini, belum sirkulasi, belum ngalir, akan menyebabkan si fibernya agak ledeh teman-teman. Itu tidak apa-apa ya, cuma sedikit sih ledehnya, tapi lama kelamaan akan mengurangi si umur fiber ini. Ini kan baru, misalnya ini si fiber kuat nyampe 7 bulan 8 bulan, karena adanya pergesekan itu bisa nyampe 3 bulan 4 bulan. Nah, logikanya seperti itu teman-teman ya, atau perbandingannya. Untuk pemasangan plat koplingnya atau plat mataharinya di sini bebas ya, yang penting searah. Saya juga tidak jadi patokan, yang penting searah. Nah, plat matahari ini teman-teman, mau menghadapnya keluar atau menghadapnya ke dalam bebas. Kalau aslinya sih itu menghadapnya ke dalam. Beda dengan motor yang di Honda. Yang di Honda itu menghadapnya keluar teman-teman. Itu sih bebas, tidak masalah menurut saya. Yang penting kalau menghadap keluar, si plat mataharinya atau plat koplingnya keluar semua. Kalau menghadap ke dalam semua. Tentunya harus semuanya teman-teman. Jangan sampai yang satu keluar arahnya, yang satu ke dalam. Itu tidak boleh ya teman-teman. Nanti akan terasa di koplingnya, akan agak gimana ya, tidak enak dan kayak ngejut ya, atau kejut sedikit-sedikit. Nah, kemudian ini cek di koplingnya, saya masukkan obeng dan si tuasnya saya putar. Si obeng ada keluar teman-teman, keluar masuk ya. Nah, lanjut ke pemasangan kaki 4 tutupnya. Di sini ada topnya.
teman-teman. Kalian kalau tidak ada titik ya ditutup kaki empatnya. Nah, kalau lokal kan biasanya tidak ada titiknya, yang penting masuk semua teman-teman. Jadi si penutup ini menyentuh fiber ya, rapat. Kalau tidak pas kan tidak akan menyentuh fiber kopling atau kampas kopling, akan ada jarak spasi teman-teman. Ini harus pas. Nah, setelah pas langsung memasukkan si per kopling teman-teman. Ini per koplingnya sudah smash 2 biji teman-teman, yang duanya ini masih standar. Ini sudah bawaan motornya teman-teman ya. Sudah dari tadi pas bongkar sudah seperti ini, jadi saya memasangnya seperti ini lagi teman-teman. Karena ini per smash 2 jadi pemasangannya disilang teman-teman. Tidak boleh di pinggirnya ya, harus disilang. Karena kalau di pinggirnya nanti akan mengakibatkan si buka kaki empatnya atau jarak mainnya itu akan beda ya. Karena kalau keras di satu arah itu, yang buka itu akan yang bawah, sedangkan kalau disilang itu bukanya akan bareng ya, akan dua-duanya. Lanjut pengencangan si baut ini ya, baut rumah koplingnya atau baut sipernya menggunakan kunci 10 teman-teman. Nah, langsung pasang packingnya, dan perhatikan seal ini harus bagus sama jaringan pompa oli teman-teman. Ini katanya tidak punya uang untuk belinya, yang punyanya jadi saya membersihkan si saringan oli ya, maksud saya bukan pompa oli. Di saringan olinya ini sudah saya bersihkan. Lanjut ke pemasangan si tutup bloknya teman-teman. Nah, langsung pemasangan si switchnya jangan lupa dipasangkan ya teman-teman. Si switch yang ke kilometer itu yang hijau teman-teman ya. Kan kalau posisi netral itu akan menyala si lampu hijaunya teman-teman. Nah, ini dari sini teman-teman itu ya, si fungsinya si switch ini itu, ini switch netral yang ke kilometer ya. Di sini ada pernya sama pennya, ini jangan lupa dipasang. Karena kalau ketinggalan tidak akan menyala di bagian kilometer, atau si switch netralnya ini tidak akan berjalan dengan semestinya teman-teman. Karena tidak ada sentuhan di bagian botolan sama si switch ininya kalau tidak dipasang. Nah, setelah itu pemasangan keteng ini sudah saya pasangkan, tadi saya skip ya teman-teman. Di sini di bagian askrep yang bagian kiri itu ada ring tipis sama bearing bambu ya. Bearing tipis dulu, kemudian bearing bambu. Setelah itu pasang sepinya teman-teman, si sepi magnetnya. Nah, setelah sepi magnet ada apa namanya, ini gigi penghantar starter ya, atau gigi starter lah itu namanya teman-teman. Nah, ini pasang piringan starternya, kemudian sama gigi penghantarnya teman-teman. Nah, kemudian di pen gigi penghantar ini ada ringnya teman-teman, yang ring kecilnya itu di bagian luar ya. Ini sudah saya pasang. Kemudian magnetnya teman-teman, ini tinggal pemasangan magnet, terus sama ringnya ini ada ring tebal di ring magnet.
kemudian si murnya dikencangkan teman-teman, jangan lupa ya. Setelah itu tinggal pasang packing sama bloknya teman-teman. Nah, setelah semuanya terpasang, lanjut ke pemasangan piston teman-teman ya. Si pistonnya. Nah, ini pistonnya bawaan motor ini ya, atau bekasnya. Di motor ini saya tidak menggantinya karena ini masih bagus teman-teman. Kemudian posisi si piston itu di Yamaha itu ada titik atau tanda panah ya. Yang titiknya itu di bagian bawah atau di bagian knalpot teman-teman. Karena kalau kebalik ini akan lumayan fatal akibatnya teman-teman. Nah, setelah spinnya terpasang, ininya dilap dulu si bagian crankcase-nya ya, biar bersih, biar rapat teman-teman ya. Kemudian di bagian ketengnya di sini dicek karena suka lepas ya dari gigi sentrik yang bawahnya. Nah, setelah itu pasang packing sama boringnya. Nah, ini sudah saya pasang. Nah, kemudian pasang headnya teman-teman. Nah, untuk di sini packing saya menggunakan packing ini ya, packing lokal karena beli tidak ada yang ori ya. Kalau lokal saya menggunakan lem, kalau ori saya tidak akan menggunakan lemnya. Yang penting si head sama boringnya itu rata ya teman-teman, atau presisi ya, rata, tidak ada lengkungan, tidak ada korodok, lubang-lubang, tidak keropos. Itu akan aman meskipun tidak lem. Kalau yang ini sih saya menggunakan lem teman-teman karena ini packingnya lokal. Tadi juga saya sudah bilang ya, ini packingnya lokal. Kemudian pengencangan di bagian headnya. Nah, setelah ini tinggal lihat posisi top. Ini saya sudah topkan. Di sini ada garis teman-teman ya. Di garisnya itu harus lurus teman-teman. Di garis top di magnetnya ini harus lurus ya, tidak boleh di samping atau di atas. Nah, kemudian di sini ada titik harus lurus teman-teman. Nah, ini alhamdulillah perakitan sudah selesai. Nah, ini saya akan mencoba menghidupkannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ini si motornya sudah menyala, sudah normal kembali, sudah siap digas lagi teman-teman. Nah, untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua.